Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang terjawab studi kasus pengangguran akibat rekrutmen tidak transparan di mata kuliah ekonomi pembangunan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjut ke materinya. Baik, yang pertama itu ada dasar teori. Nah, dasar teori ini ada beberapa macam teori. Yang pertama itu teori pengangguran, yang kedua teori rekrutmen, dan yang ketiga penelitian terdahulu yang relevan. Yang terakhir relevansi teori terhadap studi kasus. Baik, yang pertama teori pengangguran. Apa sih pengangguran? Nah, pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang tergolong angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan. Nah, dalam konteks penelitian ini, pengangguran yang terjadi disebabkan oleh tidak transparannya proses rekrutmen sehingga peluang kerja menjadi tidak merata dan tidak adil. Nah, jenis-jenis pengangguran ini yang relevan ada 4. Yang pertama pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini terjadi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan dan tersedia bekerja. Contohnya seperti lulusan SMA yang sudah melamar berbanyak perusahaan yang diterima kerja, seperti kasus narasumber ini. Untuk yang kedua, pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini merupakan pengangguran sementara yang terjadi saat individu berpindah pekerjaan atau baru memasuki dunia pekerjaan. Nah, jika proses pencarian kerja ini lambat oleh teman, pengangguran ini bisa menjadi lebih lama. Begitu. So, yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Contohnya seperti lulusan S1 ekonomi, tapi pekerjaannya seperti tukang parkir, seperti jualan sayur, begitu. Itu termasuk pengangguran struktural. Nah, meskipun tidak terlalu dominan dalam kasus ini, proses rekrutmen yang tertutup bisa berparah cepat antara pelamar dan pekerjaan yang sudah tersedia. Selanjutnya, pengangguran terselubung. Nah, pengangguran ini mereka yang bekerja di bawah kapasitasnya atau di sektor informal karena tidak dapat masuk ke sektor formal akibat tertutupnya informasi kerja dan akses rekrutmen. Nah, ini bisa menjadi dampak lanjut dari rekrutmen yang tidak adil. Begitu yang penjelasan jenis-jenis pengangguran yang relevan dengan kasus narasumber tersebut. Untuk yang selanjutnya ialah teori rekrutmen. Nah, rekrutmen ini adalah proses mencari dan menarik kandidat yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi pekerjaan. Nah, biasanya dalam dunia kerja profesional, proses ini
harus dilakukan secara transparan, adil, dan berbasis meritokrasi. Nah, beberapa teori penting terkait meritokrasi. Yang pertama, teori keadilan organisasi. Nah, teori ini menjelaskan pentingnya keadilan dalam organisasi, terutama dalam keputusan. Nah, ada 3 jenis keadilan. Yang pertama, distributif justice. Nah, distributif justice ini adalah keadilan hasil. Keadilan hasil yang dimaksud itu adalah siapa yang diterima atau siapa yang ditolak. Itu yang kedua, prosedural justice, yaitu keadilan proses. Yang dimaksud keadilan proses ini, apakah seleksi dilakukan objektif dan transparan, begitu. Yang ketiga, interaksional ialah keadilan dalam komunikasi. Yang dimaksud keadilan dalam komunikasi ini ialah apakah terdapat diberi informasi yang jelas atau yang tidak jelas. Biasanya dalam konteks kasus ini pelapor tidak menerima informasi setelah proses seleksi, menunjukkan kecurangan dalam prosedur dan interaksional politik yang berdampak pada kepercayaan terhadap sistem kerja. Dan selanjutnya, teori informasi asimetris. Nah, teori informasi asimetris ini terjadi ketika satu pihak perusahaan memiliki lebih banyak informasi daripada pihak lain atau pelamar kerja. Nah, ketika pelamar tidak diberitahu tentang hasil seleksi atau penerimaan, nah mereka itu tidak bisa membuat keputusan atau evaluasi diri secara tepat. Nah, ini juga menyebabkan ketidakpastian dan pengangguran yang berkepanjangan. Yang ketiga, teori harapan. Nah, teori ini menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi untuk melakukan sesuatu jika ia percaya. Contohnya, usaha, kinerja, hasil yang diinginkan. Nah, jika pelamar kerja sudah berusaha maksimal mungkin, namun tidak mendapatkan hasil atau umpan balik dari suatu perusahaan, nah, maka harapan mereka dan motivasi menurun dan keinginan untuk bekerja terus melamar kerja bisa hilang atau malas kerja karena perusahaan tidak memberi kepastian. Nah, ini juga menjelaskan hilangnya semangat narasumber setelah pelamaran tidak ditanggapi. Yang keempat, prinsip meritokrasi. Nah, prinsip meritokrasi ini adalah sistem yang mengutamakan kemampuan, prestasi, dan kualifikasi dalam seleksi tenaga kerja. Nah, biasanya rekrutmen ini hanya mengandalkan orang dalam, kedekatan personal, atau bahkan pembayaran tertentu atau uang setoran. Nah, ini juga bertentangan dengan prinsip ini ketika meritokrasi tidak diterapkan, peluang kerja menjadi tidak merata dan menyebabkan kesenjangan sosial serta pengangguran yang tidak tinggi. Untuk selanjutnya ialah penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan ialah ini pada tahun
2020. Nah, dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa rekrutmen yang tertutup dan tidak memberi gambar mesin seleksi meningkatkan tingkat pengangguran terselubung di kalangan modernis. Yang kedua, penelitian Wahyuni. Nah, penelitian ini terdampak psikologis pelamar kerja yang tidak mendapatkan balasan dari perusahaan. Hasilnya menunjukkan pertama mengalami stres, kehilangan kepercayaan diri dan memilih berhenti melamar kerja. Yang selanjutnya BPS pada tahun 2004. Nah, BPS ini menyebutkan bahwa tingkat pengangguran usia dari 15 tahun sampai 24 tahun di daerah pedesaan masih tinggi. Dan satunya karena akses informasi kerja yang terbatas dan proses seleksi yang tidak akuntabel. Yang terakhir ialah relevansi teori terhadap studi kasus. Nah, kasusnya ialah penawaran menjawab. Nah, secara langsung memperlihatkan bagaimana ketidakterbukaan informasi, tidak adanya umpan balik dan kemungkinan praktik tidak adil dalam seleksi menyebabkan pengangguran yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan psikologis. Baik, untuk yang metode penelitian saya serahkan kepada Mas Tendi untuk menjelaskannya. Saya menjelaskan tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, deskriptif, karena bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena berdasarkan pengalaman pribadi narasumber. Subjek penelitian, nama Adi Saputra, usia 19 tahun, status lulusan SMA, sedang menjadi pekerjaan. Lokasi Desa Puncor, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam terhadap narasumber yang mengalami langsung proses rekrutmen tidak transparan. Catatan lapangan berupa dokumentasi tertulis dari wawancara, pengamatan langsung terhadap sikap, kondisi, dan situasi narasumber. Teknik analisis data. Analisis teknik yaitu mengelompokkan jawaban narasumber ke dalam tema-tema seperti pengalaman rekrutmen, perasaan, harapan, dan solusi. Validasi dilakukan melalui triangulasi dengan teori dan studi terdahulu. Tempat saya kasih ke Mas Nokio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan pembahasan. Yang pertama-tama adalah hubungan narasumber. Jadi narasumber dalam penelitian ini adalah yang berusia 19 tahun yang tinggal di Desa Puncor, Kecamatan Kapuran, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Jadi yang berperan SMA yang sudah lulusan akhirnya mencapai pekerjaan di berbagai perusahaan. Jadi sebelumnya dia sudah aktif, sudah ada beberapa perusahaan yang sudah lama. Namun di dalam perusahaan itu
hingga saat ini tidak mendapatkan dikatakan apa ya? Terlambat oleh dalam proses perkembangan terutama tentang menjaga selama jadi dalam pihak perusahaan itu tidak apa ya, tidak ada yang namanya transparansi dalam penerimaan tentang tersebut. Jadi tertutup sehingga yang tidak diperlukan itu tidak terlalu dalam undang-undang lain menjadi sipil, ijazah atau bahkan dalam pengalaman beda yang kalau orang menjadi yang benar yang pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah urusan perangannya, yang ketiga adalah sertifikat. Kondisi dan sebagainya terkait fenomena pengangguran terbuka. Jadi Pak Mas Andi Saputra itu merupakan pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan tapi secara aktif dari itu. Jadi dia tidak pernah kerja tapi masih aktif dan tidak, tapi mereka ini belum menemukan pekerjaan. Dia termasuk dalam kategori pemuda usia produktif ya, karena beliau itu masih dalam tahun produktif untuk mencari pekerjaan. Seharusnya dapat terserah bebas pekerjaan dan namun justru mendapatkan solusi yang menginginkan dan membuat pasti. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada terima kasih. Tentang bangsa teologis dan kontekstual. Bangsa teologis dan kontekstual lebih jelas berdasarkan hasil pewajaran bermitra dan mengkaitkan dengan teologi yang telah dibahas pada bab 2 dapat mendapatkan pembahasan sebagai berikut. Yang tidak transparan dari wawancara terungkap bahwa proses seleksi mulai dari berkirim lamaran, proses hingga interview. Namun dari itu tidak ada kabar dari pihak usaha. Narasumber tidak diberitahu apakah diterima atau ditolak. Komisi ini menyatakan tidak menemukan informasi yang disebut dengan tentang informasi administratif, di mana penggunaan sebagai pihak yang berkuasa dan memberikan informasi kepada Bapak. Selain itu, ini juga menyatakan tidak adanya keadilan prosedural dalam proses rekrutmen. Dalam organisasi teori, sistem yang adil harus dijamin adanya transparansi, kejelasan dan ketahuan secara pada semua pihak. Dalam posisi ini terdapat tidak dilakukan dengan hakim karena tidak mendapat kejelasan hakim. Dua pihak psikologis dan sosial sangat menjadi pekerja. Ketika pertama tidak mendapatkan kejelasan, dapat psikologis jawab merasa tidak dihargai. Kali ini disebabkan oleh narasumber yang menyatakan bahwa dia merasa tidak dihargai. Telah mengikuti tes ini selaras dengan teori gerakan yang menjelaskan bahwa seseorang akan tidak mudah dan tidak melakukan harapan yang sesuai. Sehingga fenomena sosial yang bersifat struktural. Wawancara menunjukkan bahwa bukan hanya narasumber yang mengalami hal ini, tapi juga banyak teman-teman di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa orang tidak transparan bukan kita tapi individual. Mereka sudah menjadi masalah ekonomi yang dialami oleh banyak pekerja bersama dengan misalnya pekerjaan atau pinggiran kota atau biasa. Dalam konteks ini kita melihat adanya krisis dari orang. Dan yang tidak lama akan menentukan berdasarkan kemampuan dan prestasi. Namun kenyataan yang menunjukkan bahwa orang dalam polisi atau isu terhadap penggunaan klinik dari lebih menentukan daripada kompetensi pendapat. Ini menyebabkan ibunya tidak membicarakan pada yang benar dan dapat berada pengetahuan dan respon adaptif walaupun mengalami pekerjaan ataupun tidak jarang yang mencoba membangun diri mandiri.
usaha secara mandiri, yaitu jasa dan pemasaran digital sederhana. Ini merupakan adaptasi terhadap kondisi pasar yang tidak ramah. Namun, ini nyata bahwa tidak bisa melakukan kondisi utama dari kegagalan dan tidak semua orang memiliki keterampilan modal atau biaya dari usaha. Maka, meskipun dalam menunjukkan semangat berusaha, solusi sistemik dari pemerintah dan perusahaan tetap akan dibutuhkan agar bekerja menjadi lebih adil dan efisien. Yang kelima, pentingnya sistem berbagai dan reformasi lingkungan. Salah satu utama adalah agar perusahaan memberikan informasi yang relevan baik terima atau tidak. Hal ini sangat penting karena satu menunjukkan harga terhadap usaha baru. Kedua memberi kepastian agar penambang bisa melanjutkan dari pekerjaan lain. Tiga membantu belamar mengevaluasi untuk perbaiki kehidupan. Sistem feedback yang baik adalah bagian dari implementasi sumber daya manusia modern yang digunakan transparansi, komunikasi, bahasa dan efisiensi proses kerja. Yang keenam berkontribusi terhadap pengangguran. Pengalaman mencerminkan beberapa jenis pengangguran antara lain. Satu, pengangguran friksional karena proses evaluasi dan menunggu panggilan kerja tanpa lazim. Kedua, pengangguran terbuka karena mendapatkan pekerjaan telah benar. Ketiga, pengangguran struktural karena untuk bekerja yang tidak memberi kesempatan secara merata bagi pelamar yang tidak punya kondisi atau akses. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak disebabkan oleh kurangnya lowongan, tetapi bisa juga karena penggunaan yang tidak adil dan tersebut. Baik, dan kita harapkan kepada berarti. Baik, terima kasih. Temuan berdasarkan aplikasi wawancara observasi langsung serta desa Bukan Kabupaten Probolinggo ditemukan beberapa temuan utama dari pokok persoalan serta solusi konkret yang dapat dikembangkan terdapat perusahaan yang satu proses rekrutmen yang transparan hasil wawancara dan telah seperti bisa mengirim lamaran dari sehingga wawancara, namun setelah itu tidak ada informasi resmi apakah diterima atau tidak. Kemudian permintaan ini menyebabkan jawab. Dua, tidak ada tempat yang tidak hanya alasan dari perusahaan, bahkan surat, email atau melalui membuat dan itu hal ini mengakibatkan pelamar tidak bisa melamar karena masih menunggu penjelasan. Ketiga, pengangguran berkurang dan berkepanjangan. Dan sumber ini mengungkapkan bahwa kondisi sebelum serupa sudah dialami berkali-kali dalam beberapa negara yang telah mengalami banyak tempat, namun masih tetap sama. Tidak ada respon atau informasi lanjut dari kesehatan. Yang keempat, dampak psikologis dan sosial. Akibat dari pengalaman tersebut, akan serta ruang dan tidak semangat dan mulai bekerja pada sistem rekrutmen perusahaan. Ini bahkan menyarankan agar pelamar tidak agar tidak
Yang kedua, fenomena sistematik dalam dan bukan kasus tunggal. Menurut narasumber, banyak teman-teman yang juga mengalami serupa. Ini menunjukkan bahwa masalah lamaran tak terjawab bukan hanya terjadi pada suatu tetapi sudah menjadi fenomena umum di masyarakat, terutama di kita. Yang keenam, respon adaptif berarti berwirausaha karena tidak ada pekerjaan dan sehingga mulai mencoba seperti jasa ini merupakan seperti kebutuhan, tetapi tidak semua orang mampu melakukan hal yang sama. Baik, selanjutnya solusi yang berdasarkan komunitas, maka beberapa solusi yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Satu, penerapan sistem rekrutmen semangat perusahaan. Perusahaan memberikan balasan resmi baik pemberitaan pemberitahuan dan diterima tidak diterima. Komunikasi dapat dilakukan melalui pesanan WhatsApp, SMS atau sistem setiap golongan kerja harus menyebut komunikasi seleksi. Yang kedua, penerapan platform digital terhadap tambahan. Pemerintah kerja bisa menyediakan sistem konten seperti portal dan untuk menandakan proses lamaran bersama. Pelamaran bisa melalui atau melihat status lamaran mereka. Data seleksi tidak lolos atau lolos wawancara. Yang ketiga, edukasi kepada perusahaan tentang nilai prosedur. Bagi pemerintah tidak dapat mengatakan pelatihan kepada dan manajer rekrutmen tentang pendidikan kebiasaan, keterbukaan dan etika dalam seleksi kerja, menerapkan prinsip organisasi nasional tugas dan kegiatan kerja. C. Refleksi dan implikasi. Masalah tidak transparan hanya soal pekerjaan dan pekerjaan, tapi juga merupakan pendekatan sistemik dan transparansi dan keadilan dalam seleksi kerja merupakan hak yang sama dan tanggung jawab orang serta regulasi setiap perusahaan. Jika dibiarkan, fenomena ini akan menyebabkan tingginya pengangguran jangka panjang, menurunnya produktivitas generasi muda, tumbuhnya ketidakpercayaan perluasan sektor formal yang tidak dihidupi. Maka reformasi sistem rekrutmen adalah yang besar dan harus menjadi perhatian bersama. Untuk usaha pemerintah melalui pendidikan dan masyarakat. Dari saat ini saya akan pada jalan Mas Ferry. Baik, tadi dan tentang pendidikan yang beliau pasti dapat disebutkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, etika dan ganti dari kerja.
kerja tidak memberikan kata lalu kita seleksi seperti tes eropa dia tidak menerima informasi apapun dari hal ini mengakibatkan yang terjadi yang berkepanjangan dan berdampak pada kondisi lama. Yang kedua, proses penilaian tanpa kembali tidak bicarakan tidak adilan dan menimbulkan kerja. Tidak adanya balasan dan penerimaan membuat lama merasa tidak dihargai, hilang semangat dan bahkan tidak kembali lama kerja. Hal ini sesuai dengan teori keadilan, proses dan penerapan ekstensi, di mana keadilan yang menjadi faktor penting dalam menjaga kehidupan. Yang ketiga, mengenai ini bersumber yang mudah berdasarkan keterangan banyak teman-teman sama dari ini bukan karena kasus ini melainkan yang menjadi tataran umum bagi dan Indonesia. Empat, kebijakan dan karena tidak ada sistem ini memberi informasi pada dalam menggunakan ini berkontribusi pada meningkatnya free zona dan ukuran berubah yang bisa menunda kualitas antar kerja. Yang kelima, respon adaptif namun beberapa pelanggan akhirnya memilih untuk membuka usaha sendiri karena tidak berhasil masuk ke sistem kerja formal. Meskipun ini dengan semangat, tidak semua orang melakukan dengan itu tentang lebih penting sebagai karena yang digunakan dan transparansi sistem dan edukasi pelanggaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini bukan keterlibatan dan serta instansi pemerintah hanya dalam hal pembuatan sistem informasi kehidupan dan penguatan perlindungan terhadap pekerjaan kerja. Baik, bahasan materi wawancara tersebut sudah berakhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.